Kobra mematikan, bisa mati resikonya. Kok lu nggak mati-mati sih? Hei, nggak usah ngomong. Ini orang aneh banget tanya. Ya syukur orang nggak kenapa-napa. Maksudnya, apakah kata orang, apakah dia kebal atau karena pernah kegigit, akhirnya juga gigitan berikutnya tidak terlalu dahsyat. Biar jadi edukasi tuh buat orang-orang kalau digigit ular itu belum tentu mati gitu. Coba kalau nasib saya gimana nih kayaknya. Ini aku artis yang merawanin aku syuting. Wow. Maksudnya? Merawanin aku syuting peran utama. Oh iya. Aku juga pernah jadi anaknya. Iya. Aku jadi pacarnya. Lagi latihan Muay Thai sekarang. Muay Thai. Coba karatenya, coba lihat jurusnya dikit aja. Spill dikit. Coba. Muay Thai aja kali ya? Ya boleh. Kenapa karate, udah karate aja. Ya kalau Muay Thai lebih simpel. Boleh nitip nggak? Kamu ke dia rahangnya yang selalu gitu. Jangan. Itu kagak bisa. Ternyata kalian bertiga ini masih muda ya usianya ya? Ya lumayan. Bentar. Kalian bertiga masih muda. Maksud lo? 50 pasti kan? Masa lu paling telat datang ke lokasi? Katanya lu mut-mutan lagi syuting. Lu katanya sering debat di skrip. Kayaknya dia gak suka sama lu deh. Gue difitnah nih. Apa? Gue difitnah nih. Emang ya, buah jatuh nggak jauh dari penjualnya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya. Kayak misal Rafathar, Rayanza, sukanya apa? Sukanya beda. Kalau Rafathar dia lebih suka olahraga. Kalau Rayanza lebih suka action gitu. Oh berarti gabungan olahraganya dari lu juga, actionnya juga lu juga ya? Jalu mah ya kayak bapaknya lah ya, ganteng, mempesona gitu deh. Tapi kalau anak-anak gue tuh semuanya alhamdulillah nggak ada capeknya, semuanya tuh jadi kayak si Jalu, misal Jalu. Pulang sekolah tuh langsung berkuda. Oh iya? Setiap hari, jadi seminggu tuh 6 kali lah ada. Wow, terus. sama ya kayak Iya. AA nggak ada habisnya baterainya. Bener, apalagi berkuda itu pakai sadelnya tuh ya. Iya. Sadel mewah dari Raffi Ahmad. Dari Raffi Ahmad Iya lagi bener. Iya. Iya bener. Aku aja lupa. Langsung jadi juara loh, juara bener. Iya bener. Aku aja lupa. Iya. Kasih kayak Santa Claus ya. Bener. Jadi nggak capeknya nurun gua. Kalau kamu? Skill aku cuma satu, A. Apa? Biayain buaya kemarin. Jadi kamu kalau punya pacar, kamu yang biayain? Iya, biayain buaya. Kamu belum pernah ngerasain dibiayain? Enggak. Oke lah kalau begitulah. Nah terus kalau aku kan suka binatang, anak Iya. aku juga kayak Jaki yang bungsu. Turun Sukanya dia suka ke ikan, Jalu ke kuda, terus ada juga ke sapi dan lain-lain. Yang suka reptil ada nggak? Ada tapi nggak sampai gila banget nah. Ini bintang tamu kita ini ya, sukanya nggak bapaknya, nggak anaknya, suka sama hewan-hewan. Gitu. Nggak semua Masa? suka. Siapa nih? Apa aja tuh? Yo ini dia, Panji, manusia milenium. Salah. Ini. Mana nih? Assalamualaikum. Kabar Panji sehat tuh. Lama nggak ketemu ya. Audu. Ini anaknya kecil. Ini yang bontot. Kamu awas digigit loh. Kamu nggak takut dipacok sama ular. Oh dia mah kemana-mana. Bagus nih ini kok bawa pakan. Nanti dimakan loh. Bisa sebetulnya, tapi ini tidak lah. Tapi ya. kamu kan sama Panji kan suka hewan. Halo Mas, saya Irfan, apa kabar Mas? Sehat ya? Irfan, saya ngefans sama Irfan. Oh, iya, sehat ya Mas. Suka Ya. nonton. Tapi lebih maco Panji. Kalau Panji mah ular kobra aja dia lebih berani. Emang iya. Lu nggak berani ya mah. Berani nangkep kobra. Itu maco iya. Jadi Panji lebih maco dari gue. Iyalah. Iya ada juga ularnya di sih, sini. iya. Hah? Buy, ini pegang nih. Apa Buy, itu? buy, Masa buy, papa buy. kantongin? Beneran? Ya. Mama. Ini. Hah? Ya Allah. Jadi Abu ini ya, kalau Ular nggak dikantongin. Oh, dikasih ke saya. Pinter teh. Buat teh. tapi ini Abu itu yang kalau mau mandi. Una Abuy. Punya Abuy. Abu, oh ya punya Abu. Pinjam aku tahu, boleh pinjam boleh. Abuy, coba kamu lihat ke kamera, bedaknya cemong. Abuy. Abuy, bedaknya cemong. Abuy. Oh, iya.
Abuy, ini ular siapa? Abuy, ini namanya siapa? Udah kasih nama belum? Dikasih nama belum? Abuy, Ularnya itu ditanya sama ini tante. namanya siapa, Buy? Siapa namanya? Belum. Ularnya belum. Belum kasih nama. Kita namain si Hejo. Namanya aja. Abuy aja ya? Namanya si Hejo ya. Si Hejo. Si Hejo. Emang ini jenis ular apa yang ini? Abuy, Tahu Abuy. nggak ini ular apa namanya? Abuy. Buy, Buy. nggak usah lihat kamera terus. Ini ular apa namanya? Dek, ini ular apa kata Om tuh? Ditanya sama Om. Hijau. Orang hijau. Nggak tahu ya. Ini anak-anak kamu memang gini aja ya? Jadi kan kalau di rumah itu emang banyak ular, A. Banyak ular dan kita shelter ular juga di sana. Jadi setiap hari itu mereka udah pasti lihat bapaknya sama omnya aktivitas sama ular. Akhirnya ya gitu, aduh susah dihalangin buat suka ular. Jadi aku sama Aufa pernah malam-malam kita herping. Herping itu masuk ke hutan dan lain-lain gitulah. Dia mah nyari ular dan cepet banget. Matanya tuh udah sejeli panji. Dikasih ke Nah, terima kasih ya. Oh itu kelinci. Kasihnya ke yang itu. Kasih. yang itu nah. Kasih ke yang itu. Kasih. Yang ke sana. Kita ngasih ke... Oh, jangan. Kasih kejar, kasih. Abuy, aku takut, Abuy. Abuy. Nah, tapi kita punya videonya, Panji. Panji sama Buy ada videonya. Ini ada videonya di videonya nih. Oh, Sayangan Dedek. jadi tiap hari itu dia harus pegang ular. Iya, makanya sekarang tuh aku alihin pakai kelinci. Oh, jadi sekarang lagi tergila-gila sama kelinci. Iya, aku treatment iya. Oh, Tapi kan Gitu. menurut aku ya, kan Panji juga dulu pernah sampai, maaf nih, iya tergigit king tergigit cobra. sama King Cobra. Mendingan enak. Iya, maksudnya kamu nggak takut ntar anak kamu misalnya ya punya resiko. Nah itu sama, A. Jadi tentu takut, makanya Nebula, Aufa itu sekarang tuh kalau Aufa udah bisa dikasih tahu lah. Ini nggak boleh ya nak, ini boleh karena yang ini misalkan nggak berbisa kayak yang tadi piton itu aman buat di handling. Ini lemah, ini aman juga buat di handling. Nah kalau Nebula ini yang harus benar-benar bisa diedukasi. Iya. Karena dia nggak tahu sama sekali ini ular berbisa atau enggak, ini hewan apa gitu. Takutnya di jalan asal ular diambil. Bahaya. Makanya sekarang tuh aku lebih suka ngasih dia tuh kelinci buat dia tuh main sama kelinci aja normal-normal gitu, A. Tapi nama anak kamu tuh lucu-lucu ya. Nebula alias Embuy. Kenapa namanya Nebula? Pengen aja. Karena jadi uap gitu Nebula. Nebula bener. Kalau Aufa kan ada najanya ya? Ada najanya. Aufa. Muhammad Aufa Naja. Naja itu bahasa Yunaninya ular. Ular. Obra artinya. Naja. Tapi maaf, anak-anak ada yang pernah kegigit gak sih? Ini Nebula suka kegigit kena ini juga. Nangis Nah nggak? efeknya kan ada bisa ringan. Efeknya apa? Enggak kenapa-napa alhamdulillah. Kemarin mungkin nggak kena gigit sampai telak kali ya. Gitu. Gitu. Tapi anak-anak bisa gini karena ngeliat bapaknya. Ya, itu. Bapaknya digigit bagian mana sih? Udah sering banget kalau bapaknya kan di kaki sini. Tuh. Ya Allah. Habis, banyak banget ya. udah Tapi- habis. Coba lihat tadi kamera belum kena. Oh ya. Tuh. Tuh. Tapi maaf ya, kan yang lainnya tuh bisa King Cobra apalagi. Cobra mematikan, bisa mati resikonya. Kok lu nggak mati-mati sih? Hei, masih orang ngomong. Ini orang aneh banget tanya. Ya syukur orang nggak kenapa-napa. Ya kenapa? Apa? Belum Kok nanya kenapa ya alhamdulillah Allahu Akbar. Maksudnya, apakah kata orang, apakah dia kebal atau karena pernah kegigit, akhirnya juga gigitan berikutnya tidak terlalu dahsyat atau ada tindakan yang tepat supaya tidak sampai meninggal. Bahaya gitu. Ya. Ya tentu semua hal yang emang kita lakuin itu ada ilmunya, A. Nggak mungkin kosongan dalam artian bukan ilmu gaib. Jadi ilmu pengetahuan. Jadi aku ngembangin teknik-teknik selamat dari gigitan ular itu sejak kecil. Jadi yang pertama adalah ngelatih antibodi supaya tahan terhadap gigitan ular. Nah, dari ini- mulai yang lemah sampai yang kuat. Melatih antibodi itu gimana? Ya digigitin, sering digigitin ular dari mulai yang nggak berbisa, terus berbisa menengah, kemudian yang berbisa kuat. Ih, Ini kan bekas-bekasnya kayak gini, hitam kayak gini. Nah, dan itu tuh jadi itu ngelatih bikin antibodi sendiri. ngelatih antibodi kita supaya kuat. Nah, Jam berisik boleh nggak? Ini keluarga bahagia nih. Aufa mulai umur berapa suka ular? 7 tahun. Udah umur 7 tahun. Tapi sekarang umur berapa kamu teh? 11. Baru 11? Seumur Jalu. Tapi hebat. Tingginya udah segitu. Iya.
Tapi katanya kamu udah besar mau petualangan gitu kayak ayah ya? Pengen. Tapi kamu ada nggak yang kamu takutin hewan apa? Nggak ada? Ngomong Aupa, ngomong. Cicing ada nggak hewan yang kamu takutin? Kalau ini kan takut kecoa, saya tahu ya. Dia takut kecoa. Wah gitu. Pas ada tong sampah kecoa, wah gitu. Ih nggak maco deh. Masih sampai sekarang kan? Masih, Arafi rambutan. Dibalas. Kecoa masih mending hidup. Iya rambutan. Buah enak. Iya juga ya. Kalau apa takutnya? Ular sama kecoa. Ulet sama kecoa. Ke bawah bapak itu. Aneh ular yang segede gitu kamu nggak takut ulet kamu takut. Payah kamu. Ah kelinci. Jangan. Ular Kamu bisa aja. Takutnya ya. Tapi Panji ini ya luar biasa beberapa kali membantu dan menolong orang-orang yang kena apesnya digigit ular. Betul ya? Yang kasus paling serem apa? Kasus paling serem Maaf, itu. selain yang meninggal ya. Jadi waktu itu ada anak namanya Baim, orang Purwakarta. Dia tukang arit buat ngasih makan domba. Umur berapa? Umurnya itu seumur Aufa waktu itu 9 tahun. Oke. Kakinya itu busuk, Kak. Nah, di rumah sakit itu Kegigit udah apa dia? rodostoma, ular tanah. Ular tanah tuh yang beneran gak kelihatan tiba-tiba cok aja di sini. Betul, digigit ular tanah, busuk dan harus diamputasi. Cuma aku lihat kayaknya bisa ditangani dengan Masih ada harapan. Nah, kita treatment, kita obatin, alhamdulillah sembuh. Cuma bukannya 50-50. Bukannya anti bisa tuh banyak yang belum ada ya? Anti bisa ular sekarang udah ready, udah ada. Di setiap rumah sakit itu udah ada anti bisa, cuma karena pasokannya itu terbatas, nggak banyak dan kasus gigitan itu tinggi, akhirnya banyak orang yang nggak dapet. Gitu. Tapi ternyata Panji itu bisa nolong orang itu dari mulai kamu kecil ya? Ya. Coba kita lihat nih, ada postingannya nih. jangan. Tuh, itu Panji. Tuh lihat Panji. Saya itu. Kecil banget. Oh, itu ganteng juga lo, J. Masa? Itu yang ditolong siapa? Nenek-nenek, jadi ada tetangga, itu kan rumah saya dulu. Jadi ada tetangga tiba-tiba digigit ular gibuk, dibawa sama warga ke rumah karena mungkin mereka suka lihat Panji main ular kan. Pang jampekeun cenah gitu. Panji pang jampekeun, jampe itu didoain supaya sehat. Saya juga bingung, ini gimana caranya gitu kan ngobatinnya saya juga nggak ngerti. Udah saya bilang, minta siri jadi dukun. Minta siri, minta air, saya bilang gitu. Ntar saya doain, udah saya bacain Fatihah, habis itu saya tiup. Alhamdulillah besoknya sembuh. Nah itu? Ya udah, akhirnya sekampung itu sampai saat itu ya kalau bisa ada yang kena gigit lari ke saya. Cuma kan waktu dulu saya nggak mau jadi dukun. Jadi setiap ada yang kegigit saya umpet-umpet tuh nggak pernah saya vlogin gitu kan. Ya belum zaman vlog juga kalau zaman itu. Gitu kan. Enggak, udah. Waktu sering nge-vlog sama Irfan tuh tahun 2019-an. Oh, udah dewasa, udah nikah ya. Udah, ya. itu program udah jalan sebenarnya dari 2017. Cuma posisinya karena saya nggak mau dianggap dukun, karena saya kan bukan orang medis gitu kan. Akhirnya nggak pernah di-vlogin. Tapi sekarang mulai di-vlogin. Sekarang sering di-vlogin karena biar jadi edukasi tuh buat orang-orang kalau digigit ular itu belum tentu mati gitu. Coba kalau nasib saya gimana nih kayaknya. Mana sih? Coba nambah deui ieu masih gana anakna. Boleh. Sini Boy. Sini, Boy. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu Panji juga sempat dikabarkan sakit cukup serius nih. Kita lihat, ini dia nih. Sering makan sebelum tidur. Panji petualang idap diabetes hingga turun 35 kg. Jangan teles sini. Enggak boleh. Bu, jangan Buy. Suka haci. Jangan Buy. Nasib negara ada di tangan dia juga. Oke. Itu kamu tuh pernah sakit diabetes? Ya, kemarin itu karena kan ini turunan ada dari bapak sama mamah juga. Terus pola hidup tuh nggak sehat, ngopi saset itu. Terus suka minuman saset juga. Jadi kalau misalkan pas di lapangan tuh kan capek, minum minuman saset. Nah itu yang bikin gula tuh gampang naik. Oh, makanya sempat gendut banget ya? Enggak, udah gendut banget tuh, sudah gitu kurus turun, banget. Gitu. Iya. Dari 85 sampai 45 kilo turunnya. Sampai
Sampai iya gitu. Sekarang udah normal lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kembali lagi ya. Alhamdulillah sih sekarang udah seger lagi, udah sehat lagi. Karena banyak juga yang kangen sama Panji itu memang salah satu icon. Ada Irfan Hakim, ada Panji. Kalau Irfan Hakim yang manis-manis kan hewannya kan. Kalau kamu kan ekstrim-ekstrim. Nah tapi ngomongin soal ular nih ada juga nih. Aboy, nasib bapak lu ada di situ. Bukan negara lain. Satu ini ada anak dari penari ular hadir tengah-tengah kita. Tetap di Pagi. Lebih besar sih dia, mungkin kayak satu rumah gitu tempatnya. Terus dia bisa melihat pemandangan Ka'bah dari tidak menginap di situ, cuma ya enggak lah, cuma diperlihatkan aja gitu. Aura-auranya kita ambil. Aduh, di kursinya mereka ya udah. Iya. Gitu. Oh, bisa nangkis. Bisa. Jangan. Jangan kamu. Tenang. Gue akan pasang badan buat kamu. Maju. Sudah bersama artis, bukan legendaris lah. Ini aku artis yang merawanin aku syuting. Wow. Maksudnya? Merawanin aku syuting peran utama. Oh iya. Aku juga pernah jadi anaknya. Iya. Aku jadi pacarnya. Kok umurnya malah kelihatan Ada jomplang? di Trans TV, ceritanya? di Trans TV Jadi aku suka sama ibu guru. Oh. Jadi udah bakatnya dari kecil udah kelihatan. Udah ibu. Ya benar. Oh, pantas ke bawah ke dunia nyata ya. Tidak acting ternyata ya. Iya. Yang lucu gue tuh baru sadar kalau Sony Septian suaminya dari Virus itu adalah adiknya Ya Teh Allah, Elma. tahu kemana aja. Jaga beberapa pas gue dijenguk itu baru gini, hah? Lu tuh adik kakak sama Elma, gue bilang kan gue taunya Elma sama Rensi. Iya. Udah nggak ada Sony di. Kemarin si Sony. Iya. Itu yang jadi artis. Ada lagi. Semuanya 5. Cuma kita aja yang bertiga ini yang jadi entertain lah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang si Elma udah berhijab, terus pulang dari umroh kemarin ya? Iya, alhamdulillah. Auranya beda ya kalau pulang dari umroh. Iya. Iya, aura kasih ya. Ya udah kasih. Tapi ini udah kesekian Jadi kali. enggak. Jadi gini, ini memang udah rezeki Allah yang rezeki yang Allah kasih ya. Aku tuh nggak tahu kalau umroh. Aku tuh mau umroh insya Allah tanggal 12 November. Mau umroh memang 12 Udah ada hari. rencana Memang tuh. udah beli tiket, udah segala macam. Nah tiba-tiba hari Jumat ditelepon sama temen aku yang punya travel. Ulang tahun dia sama aku 3 Oktober. Elma mau ulang tahun kan? Iya gitu. Berangkat umroh yuk, kan aku mau berangkat umroh. Enggak, umrohnya sama aku. Hah, maksudnya berangkat lagi? Iya berangkat lagi, tapi ini berangkatnya VVIP gitu. Jadi langsung jadi hari Jumat ditelepon, hari Senin dapat visanya, terus berangkatlah itu tanggal 2. Masya Allah, jadi ulang tahun di sana? Ulang tahun di sana, Masya Allah. Itu benar-benar kadonya luar biasa ya, gitu. Memang travel ini memang khusus buat yang VVIP kan. Mau lihat dong umroh VVIP kayak gimana Iya, kita lihat. Oh iya. Sebetulnya ibadahnya mah yang Julianda Barus. Itu ibadahnya juga mah sama pada sama umumnya. aja semuanya. Justru yang VIP itu fasilitas lainnya, Fasilitasnya. hotelnya. Pertama kali dari jemputannya, terus di lounge-nya. Terus udah gitu perjalanannya, terus satu mobil tuh satu juga. Nggak pakai bis. Mobil Mobil yang GMC gitu. Jadi satu pasangan tuh satu mobil. kan ada yang bis cuma isinya berapa orang Enggak, itu kita juga. langsung mobil sendiri. Oke. Terus hotel-hotelnya juga di-upgrade semuanya. Yang paling aku mengesankan itu, biasanya kan kalau kita ke umroh itu kan kita selalu jadi patokan, oh Zam-Zam Tower ya. Tapi aku di situ dapat masuk ke dalam kloknya Zam-Zam itu. Yang paling atas itu? Iya. Itu ruangan di dalamnya? Jadi di situ ada ada kayak tempat tuh khusus kalau pangeran-pangeran atau raja-raja Arab ngumpul di situ. Ada videonya? Ada. Nih, ini dia videonya. Nah, jadi semewah itu? Iya. Terus aku juga masuk ke kamar-kamarnya para raja-raja dan pangeran Arab. Ada rajanya? Ada di situ. Elma gitu kan? Raja-raja Jadi kita lihat ruangannya luar Kayak biasa. gimana emas semuanya?
Lebih besar sih dia, mungkin kayak satu rumah gitu tempatnya. Terus dia bisa melihat pemandangan Ka'bah dari. Tapi tidak menginap di situ, cuma. Ya enggak lah, cuma diperlihatkan aja gitu. Aura-auranya kita ambil. Aduh, di kursinya mereka ya udah. Iya. Gitu. Aduh, tapi senang ya Teh. Doa apa Teh kalau kalau boleh tahu doa. Kalau yang pertama pastinya kita minta ampun dulu ya, minta ampun. Ulang tahun ya Teh ya. Iya, minta ampun. Minta ampun sama Allah atas segala dosa-dosa kita, dosa-dosa anak. Terus yang kedua minta diperkuat iman Islamnya gitu. Ya Allah, semoga film yang aku buat bisa booming 3 juta penonton. Amin. Film Teh. Iya. Aku lagi sebenarnya gini, aku kan punya 5 tempat anak-anak yatim ya. 5 tempat anak yatim yang kita setiap Jumat tuh kita berikan. Cuman tidak sesuai dengan kebutuhan mereka lah gitu. Jadi kadang-kadang aku berpikir gimana buat listriknya, buat bayar gurunya, buat bayar apanya gitu. Langsung aku berpikir gimana ya sama teman-teman kita bikin apa ya buat mereka. Akhirnya kita bikin PH, di mana PH ini untuk menjadi dapurnya anak yatim. Film apa aja sih? Udah ada yang keluar kan? Ini baru mau buat produksi tanggal 30 Oktober. Baru mau mulai? Baru mau syuting besok tanggal 30 Oktober. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Kita doain Teh, mudah-mudahan maju terus perfilman Indonesia. Mudah-mudahan setiap penonton juga yang nonton berarti dapat pahala juga mudah-mudahan. Iya, karena memang tujuannya adalah untuk membiayai dapurnya mereka. Iya. Tapi apa tipsnya seorang Elma Tehana awet muda terus? Sama kayak Irfan Hakim dulunya awet muda loh. Tuh. Iya. Itu cuma setahun doang. Beda ini 50, ini 51, ini 38. Kenapa kok mukanya tua banget ya gua ya? Harus lahir bulan Oktober. Nah, tapi ini artis-artis pada reunian nih. Artis-artis awet muda. Kita lihat ini dia nih. Itu, jadi siapa aja? Ada Dijet, Inneke Koesherawati, ada Diani Tami, Marini Jumarnis, Kade, Cut Keke, Silvana Herman. Kalau nggak salah cuma 12 aja. Itu udah berapa lama bikin grup? Mungkin dari 2004 kita itu. 20 tahunan dong? Iya, jadi kita tuh nggak boleh gini. Pokoknya nggak ada yang boleh keluar dari grup ini ya gitu. Tapi ada yang boleh masuk baru? Enggak, tetap aja 12 orang itu. Persyaratannya apa? Pesanan senior. Oh my God, agak-agak serem ya. Agak serem ya. Tapi itu pernah ada yang berantem gitu? Pernah dong. Enggak lah. Biar seru lah, berantemin. Ada ya? Karena kan ketemunya cuma sebulan sekali. Gengnya. Ini karena gengnya tadi disebut, ini beberapa nggak semua ya. Nggak. Sekarang itu ada wajah-wajahnya. Aku tanya siapa yang paling, nanti tolong kasih wajahnya. Diani Tami, terus Inneke Koesherawati. Yang pertama, siapa yang paling sering aktif untuk ngajak ketemuan? 1, 2, 3. Marjum, Ibu Marjum, Marini Jumarni. Ibu Peri. Yang kedua, siapa yang paling boros kalau jajan di antara semuanya? Paling sering belanja? Paling boros. Ini juga boros. Marjum, Ibu Marjum lagi, Marini Jumarni. Ini juga nih jajan juga. Krisdayanti, boros. Aduh. Yang ketiga, siapa yang paling ngaret kalau janjian? Suka telat datang? Kayaknya gue deh, muka gue nggak ada ya. Elma Tehana. Dengan janjian datang paling terakhir. Iya. Siapa yang paling sering lupaan? Apa-apa lupa. Gue lagi. Elma Tehana. Terakhir, siapa yang paling sering curhat? Apa-apa? Aduh. Gak ada sih. Masa? Gak ada yang suka curhat-curhatan, gak ada. Kecuali kalau Mamah Dede lagi ngisi di situ. Oh Dede, curhat yuk. Curhat dong, Ma. Tapi yang diomongin apa sih? Paling dekat siapa Teh? Paling dekat. Sama Teteh. Masuk. Hah? Ini karena sering ketemu. Marjum. Iya. Ibu Marjum. Marini Jumarni. Tapi seru ya, ini berkarir udah sangat lama semuanya senior-senior. Iya. Oke kalau gitu, kalau ini kan hadirkan. sahabatan sama Krisdayanti. Iya. Ini sahabat gue nih, Ramzi akan hadir. Beneran? Ramzi sahabat gua. Ramzi. Satu Ji. Masita. Ji, lu dioperasi ya Ji? Pak Ramzi kan Pak Wakil Wali Kota Cianjur. Wakil Bupati. Wakil Bupati Cianjur. Beda itu aja. Ini bukannya Ramzi ini, pernah nggak?
Ayo, gitu. Salah dong. tolong. Ganteng banget, boleh digombalin nggak ya? Coba. Nggak jadi digombalin lah. Cuma cocoknya diseriusin. Ganteng banget, Ayo silakan Mas Ramzi. Kirain saya kamu Pak Ramzi, Pak Wakil Bupati. Kata ini mah Ramzi ponakannya Bu Elma. Iya. Jadi ini tuh anaknya dari adekku. Rensi. Jadi kan Rensi, aku sama Nanda. Bertiga cewek-cewek. Nah ini anaknya yang kedua. Nanda. Anaknya Nanda. Berarti... Adekku sekarang tinggalnya di Sukabumi. Oh di Sukabumi? Ramzi juga di Sukabumi. Nah karena anakku udah nikah, di rumah nggak ada orang. Jadi aku tarik Ramzi untuk ikut sama aku gitu. Terus kira gue tuh di dunia namanya Ramzi itu si Ramzi doang loh. Ternyata ada Ramzi yang lain. Ternyata itu namanya Generasi muda. Ramzi Rama. Nih kalau mau kenalan sama Ramzi Rama. Weh, kamu berapa tahun sih umurnya? Tahun ini 20. 20 tahun. Itu udah masuk dunia acting juga ya? dia di Asmara Genzi. Oh, Asmara Genzi kamu ada di situ? Iya. Itu sinetron terkenal banget. Iya. Ini pertama kali enggak dong? Ini kedua. Yang pertama aku ajak di jendela rumah kita. Ini sinetron yang kedua. Yang Kamu umurnya berapa? 20. Tahun ini 20. 20 tahun. Enjoy nggak kamu di dunia acting? So far enjoy sih. Tapi film belum ya? Baru sinetron? Karena baru aku ajak lagi. Itu, Iya. emang sekeluarga besar di bawah-bawah ya. Ya nggak apa-apa lah ya kan untuk Bener-bener. pertama. Tapi Ramzi gitu. keren ya. Kamu kayak artis Korea ya. Kamu kayak artis Korengan loh kalau kamu. Terlalu jauh banget. Ini Korengan. Ini sebelumnya kemana aja dia itu? Iya pernah Baru kamu keren muncul begini. sekarang. Iya loh. Nih dia emang karena dia nih atlet karate kan. Oh iya. Nah, dia atlet karate. Aku juga kate, banyak aja. Karate. Nah sekarang dia lagi mau ini loh, apa sih namanya tuh? Tinju-tinju tuh. Lagi latihan Muay Thai sekarang. Muay Thai. Coba karatenya, coba lihat jurusnya dikit aja. Spill Dikit aja. dikit-dikit. Coba. Coba. Muay Thai aja kali ya? Muay Ya Thai, boleh, boleh. Kenapa karate udah karate aja. Ya kalau Muay Thai lebih simpel. Boleh nitip nggak? Kamu ke dia rahangnya yang selalu gitu. Jangan. Coba gini bisa. Coba. Ya kalau Muay Thai bareng dong sini. Oke. Ayo bareng. Gitu Ya latihan bareng. Allah, nak. Muay Thai standnya berdiri, Gini. tangan cover, Cover. jab, Jab. strike, Strike. ada elbow, lutut knee. Nah gitu basic-basic. Bisa gue. Straight. Nah, itu mah zumba. Zumba. Gampang. Zumba. Hey. Ini latihan Muay Thai sama Ramzi bukan sama Vicky Burki ya. Bukan sama Kak Vicky Burki. Coba karate. Prima raga. Karate gerakan Karate zaman dulu. Karate yang gerakan. Karate, tendangan. Tendangan. Yes. Kalau tendangan ke samping bisa gini. Set. Kurang pas. Dia segini loh pas banget tuh. Pas. Lu kaget ya? Kalau lu kelewat shoot gitu. Tapi tendangannya tinggi banget ya. Tendangannya tinggi ya. Coba. Coba Tendang. lagi. Siap. Jangan Ji. Oh bisa nangkis. Bisa. Siap. Jangan. Jangan. Kamu Tenang. tendangnya ke Gue sini, akan ke pasang sini. badan buat kamu. Maju. Tapi hebat. Tapi kamu lebih senang main sinetron, main film atau? Belum. Belum, Ya. belum mau mulai film. Belum syuting ya? Ini bisa acting dari mana? Ya mungkin karena turunan ibu bapaknya kan artis juga. Iya bener. Ibu bapaknya Seniman tuh ya. kalau bapaknya itu kan di film Kolosal. Film laga. Laga film apa aja Ramzi? Kalau dulu tuh yang terkenal Jaga Geledek. Jaga Geledek. Geledek, Jaga Tanding, yang gitu-gitu. Oke. Kian Santang. Kian Santang. Oke, Santang juga bapak Iya. masih ikut situ. Nah, kamu belajar acting atau gimana? Enggak? Awal-awal belajar acting nggak pernah private acting. Oh iya, aku sekolahin Tapi dia sekolah sebentar, acting. bentar langsung terjun gitu. Iya, ada bekal lah ya. Ada. Tapi dia bisa bela diri tuh jadi bahan banget. Karena bapaknya itu atlet juga. Bapaknya itu Karate. guru sampai sekarang. Terus dari kecil tuh dia udah karate. Makanya ini kau buat film action pas banget ya. Iya. Keren loh. Itu cita-cita. Cita-citanya. Yang Pas sekarang olahraga. belum ya. Sekarang juga ada berantem-berantemnya juga. Kamu kayak Iko Uwais bagus. Nah, ya? itu, Aku iya. lagi bikin film sama Iko Uwais, nanti tunggu filmnya akan tayang. Udah jadi kan? Bikinnya dari tahun lalu kan ya? Udah setahun. Wih, keren. Ini kasih kesempatan dong, Pi nih. Ya. Kalau dia berantem. Nanti kamu akan berantem sama aku ya. Tapi si ganteng ini gak boleh pacaran. Belum. Ya boleh posesif dong. banget sih. Tante jangan ngatur Udah 20 tahun. 20 tahun loh. Nanti aku kan pernah ngajakin dia kan. Ayo Ramzi kita nonton gitu kan.
Beliin tuh popcorn, minuman, apa segala macam gitu kan. Beliin, biar ngerasa kalau lagi traktir cewek tuh mahal gitu loh. Makanya jadi kamu gak boleh punya pacar? Gak boleh. Sekarang kamu diem-diem aja di belakangnya ya? Sekarang belum katanya, tapi pernah pacaran? Pernah lah, Pas ngumpet-ngumpet. masih di Sukabumi ya? Gak pacaran yang ya anak SMA monyet-monyetan gimana sih? Sekarang gak boleh atau kamu emang Ntar lagi gak ada? dulu, nanti kalau udah itu. Lu pindah rumah deh itu posesif. Parah banget gak boleh gimana Hidup sih? lo diatur sama dia, udah. Tanya deh, itu cewek mah pacar nomor berapa? SMP. Kenapa gak boleh? Ya berteman aja dulu, fokus dulu biar dia tuh nabung. Karirnya Aku ya. bilangin kamu tuh kalau punya uang, tabung dulu buat kamu kuliah. Karena aku pengen banget dia tetap kuliah gitu kan. Terus kumpulin uang, ya pokoknya intinya kamu kumpulin uang buat bantu orang tua sama kuliah itu aja dulu. Apalagi sih cewek-cewek cantik-cantik loh di sinetron itu loh. Iya pasti. Ada cinlok gak? Ada lah sedikit. Ada lah pasti. Cinlok. Kamu suka sama siapa? Ada Akila, ada siapa kan tahu aku. Iya, tahu ya. Iya. Kamu suka Akila ya? Enggak. Ntar di ini lagi. Ini ada postingannya tuh. Coba postingan apa? Dari Asmara gitu. Banyaknya Rama. Sama Giselle. Ceritanya naik motor tapi itu ya di mobil bak terbuka biasanya ya. Itu covernya. Jadi naik. Iya. Tapi kamu tertekan gak sih punya terlalu Iya posesif gitu, begini? itu adegan kan, itu ada Iya. gitu loh dia loh. Kamu pasti tertekan kan? Enggak sih. Tertekan apa enggak mau bunda? Nah, tuh. Lagian ini adegan film tapi diposting di Instagram. Itu kan Kamu ada rasa sama Ada cewek rasa itu. kan? Ah enggak, aku juga kalau Orang nanya ke sini, ini apa sih? Orang nanya kita ke sini. Lu posesif banget, orang nanya ke sini. dimarahin. Kita ke sini. aku juga kalau lagi tag juga begitu, gini-gini nggak apa-apa kali. Ya, Iya, tapi kan gak diposting. Kalau ada rasa diposting. enggak juga. Mendingan lu cari kos-kosan di daerah mana deh gitu. Udah lu kamu belajar sama aku Ramzi, tenang. Oh jangan, jangan bahaya. Bahannya di sini nih. Ah, nih ya. Bocoran. Nih, aku mau kasih ke kamu lihat. Ini ada beberapa foto yang kamu harus kasih nilai. Jangan kasih nilai 1/10 lah, kurang inilah. Pokoknya oke, tipe kamu atau bukan gitu aja, tipe ya. Tipe ya. Apakah ini tipe kamu? Tipe secara apa? Ya, Apapun. Ini siapa namanya? Flavio. Ini tipe kamu bukan Suka cewek Flavio? yang kayak gini nggak gitu? Ya, tipe Bisa ini nggak? sifat, bisa fisik. Kalau kulitnya oke, sawo matang. Sawo matang kamu suka? Khusus sama tipenya nggak begini. Ntar Iya, jahat banget kalau. Ya enggak apa-apa. Pokoknya kalau kulitnya kamu suka, sawo mata. Sawo matang. Oke, ini? Siapa? Iya, ini lawan main Giselle. Ini Gisela, Ya, kamu yang garuk-garuk, tadi bukan- berarti kamu ada Iya. perasaan. Saya ini pakar telematika loh. Ekspresi. Kamu suka bibirnya ini sama rambutnya. Kok gitu sih? Ya kan? Oh gitu sih. Tahu kan, dia kan? Tapi aku sih, Cantik, cantik, ya. kalau aku yes, kalau aku ya. Kenapa lu ikutan sih? Kamu salting ya? Sama ini dia agak-agak beda. Iya. lama Iya. amat jawabnya. Iya. Berarti tipe iya atau iya, Ce, ini tipe. Oh tipenya ini. Pegang sama Ce. Terus? Ini nih, Selanjutnya, siapa tuh? Gila. Gila. Tipe. Gila. Iya, dia sawo matang ya. Cie tipe juga. Oh dia sukanya emang sawo-sawo matang. Nih, Raisa, Raisa. Aku suka sama Raisa. Kamu samain deh. suka? Kamu banyak juga ya? Ah ini. Suka itu. Ah bener nih. Itu tipe itu. Ini guru ngaji nih. Bagus ini. Ini ibu negara. Ibu negara. Tuh. Ibu Solehah. Namanya Cece Elma. Sukses karirnya, mudah-mudahan kalau sudah mapan baru boleh. Baru Ya. boleh. Oke nih, pemain acting nih sesaat lagi kita akan ngobrol lebih lanjut dengan para cast film musikal Indonesia nih. Gimana kisah mereka hingga akhirnya bisa jadi seorang pemain teater musikal? Sesaat lagi tetap di sini di FPP Koreor Pagi. Nih, kalau satu telat pasti yang lain telat kan? Berarti dua-duanya. Iya. Pino dan Marsha Timothy. Apa? Masa Timothy telat? Iya. Oh, bukan telat tiap bulan, Yang di sini lu yang paling parah. Masa lu paling telat datang ke lokasi? Katanya lu mut-mutan lagi syuting. Lu katanya sering debat di skrip. Kayaknya dia gak suka sama lu deh. Hey, masih di FPP Koreor Pagi. Anda siapa hari ini?
ada Bapak Alim, ada Queen, Salman. ada siapa lagi? Raffi. Ada Alim Studio nih, ini adalah penulis dan juga memang orang di belakang layar. Ada Queen. Kita musikal. Iya, oh iya. Namanya kan ditanya dulu baru kita musikal, lupa. Siapa? Ara. Daripada gue salah. Gary. Queen Salman. Ada Gary. Ada Ara. Bagus banget suara kita ya. Bagus banget. Ternyata kalian bertiga ini masih muda ya usianya ya? Ya lumayan. Bentar. Kalian bertiga masih muda. Maksud lo? 50 pasti kan? Iya sih, iya juga sih. Tapi Sumber Ara. Irfan Hakim tuh dia suka banget menari, menyanyi. Coba dong. Raffi kan pemain musikal film. Iya, dulu. Udah ini sekarang. Udah enggak, awalnya udah di belakang layar aja. Nah, Queen Salman sebagai generasi muda, kamu tuh termasuk yang paling muda ya? Queen, iya. Dimulai dari penyanyi, kemudian masuk ke acting. Aku nonton yang Keluarga Cemara, aku nonton juga. Iya. Itu asiknya gimana sih main musikal tuh? Sebenarnya musikal tuh jadi cocok buat semua umur gitu loh. Aku masuknya juga di welcome banget sama semua senior aku, kakak-kakaknya, latihannya semua overall seru banget. Rasanya kayak main aja aku. Iya. Karena enjoy, have fun banget. Iya, nggak ada capeknya ya, walaupun melelahkan ya. Dan hari ini sebetulnya kan Queen Salman itu satu kelas sama anak aku, Raka. Bener, aku satu kelas. Ini baru ada kegiatan kemarin kemana? Ke Purwakarta. Ke Purwakarta, jadi nginep. Terus udah gitu tinggal di rumah penduduk, masak dan lain-lain. Capek banget, luar biasa, tepuk tangan dong buat kita. Clara dulu awalnya gimana, Ra? Awalnya dari seumuran Queen kali, mulai musikal. Awalnya suka nyanyi, terus setiap hari jadi latihan nari, jadi pulang sekolah jam 3, jam 4 gitu udah latihan nari sampai malam gitu tiap hari. Oke, tapi saat itu hanya latihan nari atau memang sudah tertuju pengen jadi pemain musikal? Pokoknya harus bisa tiga-tiganya, harus bisa nyanyi, nari, acting kalau musikal. Acting, dancing, singing. Iya. Iya. Ada videonya, Ara boleh nggak lihat video kamu? Oh iya boleh. Ada videonya dia loh. Ini aku pengen lihat nih, kayak begini nih. Pararang. Oke. Jadi tidak hanya sebatas bernyanyi, tapi nyanyi dengan karakter ya? Iya, makanya musikal suaranya nggak usah bagus sebenarnya, tapi yang penting bisa nyanyi sambil karakter. Kayak aku kan karakter lah. Iya. Hai Raffi! Kamu pikir kamu yang bisa nyanyi? Ember! Tapi itu yang bikin kerennya Gary sama Ara, ini pertama kali mereka penerima beasiswa Indonesia di Broadway, New York. Kamu juga? Iya. Banget. Gimana tuh pelatihan di New York, Garo? Gimana pelatihan di New York? Ya itu kayak intensif musical workshop, bukan workshop, kayak pelajaran gitu lah, pembelajaran. Jadi kita belajar nyanyi, nari, acting, sama pengajar dari Broadway-nya. Habis itu di hari terakhir kita ada showcase untuk mainin musikalnya. Di depan orang-orang New York? Di depan orang-orang New York. In English? In English. Aduh, belum belajar bahasa Inggris, susah banget ya. Of course bro, in English brother. Iya. So, pokoknya kita harus support ini pekerja seni dan generasi muda ini harus. Sudah, karena Mas Aim udah sering kerja sama artis-artis nih. Kita pengen tahu dong gimana kedekatan Mas Alim sama artis-artis. Iya, karena Alim. Si paling aktor dan aktris. Aduh, Oke. Antara Nicholas Saputra. Ada Putri Marino, Vino Bastian, Marsha Timothy, Reza Radian. Sini Mas Alim. Menurut lu, yang suka telat datang siapa di antara mereka? Datang ke lokasi. Ya lu kan pasti tahu, ya nggak apa-apa, namanya juga manusia. Gue juga sering telat. Oh iya. Waduh. Namanya juga manusia, ya nggak apa-apa lah. Wajar-wajar aja telat. Ya sesekali mah nggak apa-apa. Berat ya pertanyaan pertama, berat. Nggak apa-apa. Dan di antara semuanya. Oh ya udah, gua ini aja ya. Aduh, capek ya. Ini laki bini nih, kalau satu telat pasti yang lain telat kan? Berarti dua-duanya. Iya. Pino dan Marsha Timothy. Apa? Marsha Timothy telat? Iya. Oh, ternyata. Bukan telat, yang pulang deh. Yang mut-mutan. Yang maksudnya yang moodnya suka, aduh. Kayaknya gue tahu itu siapa. Iya. Siapa?
Niko. Aku tahu, yuk tempel aja, yuk tempel aja. Aduh. Tempel aja Mas. Gak apa-apa. Nikola Saputra. Namanya juga seniman ya. Iya. Vino ya, Oh Vino pasti ya. Kalau gue tahu, ini paling aman, dia nggak apa-apa. Mau dia apa-apa juga. Yang Jail sama Kru, Jail. Jail sama Kru ya? Iya. Vino sih Jail sama Kru. Vino lagi. Vinosaurus. Dino. Reza Radian Jail ya? Jail. Cepat, yang paling ngapalin skripnya langsung. Wah ini kalau ini nih. Oh iya bener. Putri Marino. The best. Sering debat skrip, misalnya, aduh, ini dialog lu nggak begini, harusnya Pak Mas Salim. Ini. Iya. Justru kagak, Reza tuh amat sangat ini. Yang sering ngedebatin gue, sering nelfon malam-malam. Sering diskusi. Kata-kata lu kurang Gen Z banget sih bro, gokil deh bro. Vino Bastian. Oke, diangkat. Lagi. Coba. Ngangkat telepon aja telat, gimana dateng ya? Oh iya bener. Iya bener. Kelakuan nih. Ntar gue bilang Vino kayaknya. Masuk. Hai Vino. Hai. Masa kata Mas Alim, lu datang suka telat. Vino, kata Alim Studio, ya ini di sini lu yang paling parah. Masa lu paling telat datang ke lokasi, katanya ngebut-butan lagi syuting. Lu katanya sering debat di skrip, kayaknya dia gak suka sama lu deh. Gue difitnah, Vi. Apa? Gue difitnah nih. Tujuannya emang mau fitnah lo. Tapi menurut lu sosok Alim Studio sosok seperti apa? Dia kan penulis yang hebat, produser yang hebat. Menurut lu gimana, Vin? Dan kerja sama sama Gila. Mas Alim ini gue kenal udah lama banget. Udah banyak banget film yang gue mainin skripnya, karakter-karakter yang dia buat. Dan dia tuh banyak banget film yang gue mainin dan udah tembus jutaan penonton. Jadi gue rasa Mas Alim Studio ini udah bukan penulis sembarangan. Dan udah salah satu terbaik di Indonesia. Dan gilanya dia ini udah tetap share pengalaman ke penulis-penulis mudanya tuh nggak pernah putus. Gue ketemu dia terakhir dia lagi mau coba ngebimbing penulis-penulis baru biar untuk bisa Indonesia tuh punya penulis-penulis karya yang hebat nanti ke depannya. Gokil. Vino, makasih ya. Sukses selalu untuk karirnya semuanya. Salam buat Marsha Timothy. Sukses semuanya. Dadah. Hai Vino, thank you ya. Oh. Iya, gitu. Bastian. Kalau gitu kayaknya pulsa habis, udahan yuk. Katanya mau nyanyi, lu kagak nyanyi sama Queen? Gua main pianonya gitu-gitu doang. Apa coba aja. Queen udah datang di sini loh. Aku cuma bisa dikunci C doang. Udah. Daripada keganggu. Pianoin sambil Queen nyanyi ya. Boleh. Ayo, aku pura-pura main ya. Kamu main. Aku pura-pura main aja. Ayo. Oke, Pi, mainin Pi. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman, pahit luangkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersirat. Usah kau takut pada keras dunia. Thank you. Makasih Irfan. Keren banget Pi, keren. Keren bro, keren banget. Oke. Satu lagu lagi, Gua pada kesana ngapain? Gua telepon Ariel, itu bisa nyanyi sendiri. Sampai ketemu di FVP berikutnya, bye-bye. Sedikit demi sedikit engkau akan bertemu.